Murai batu pastol seperti ini kasusnya sama, banyak teman-teman yang tanya pada saya, kapan sih murai batu pastol saya gacor, kapan sih mulai rajin bunyi. Oke teman-teman ya, jika kondisi seperti ini kita harus sabar dulu. Nah, bagaimana perawatannya supaya nanti jadinya bagus? Oke, sebelum saya lanjut saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Oke, ketika saya video ini teman-teman ya, ini burungnya ini semijina agak gesit ya. Burungnya masih dorong ekor karena ini ekor panjang. Nah, di sini sekaligus menjawab beberapa teman-teman bagaimana sih supaya nanti jadinya bagus, gacor. Kenapa sih sekarang nggak gacor? Banyak sekali pertanyaan. Makanya ketika saya buat video ini, di sini sebetulnya banyak sekali murai batu. Ada 100 ekor mungkin lebih ya sama betinanya. Nah, yang pertama teman-teman ya, setelah teman-teman kirim video kepada saya, jadi kasusnya sama. Burung yang sulit gacor pastol biasanya yang pertama itu burungnya semijina atau agak gesit seperti ini. Nah, sedangkan syarat gacor itu kita harus jinakin dulu. Nah, kalau kondisi burung masih dorong ekor seperti ini, kita jinakin secara ekstrim, nanti yang pertama ekornya nggak bisa maksimal, dan tentunya kalau ekor nggak maksimal ya di sawang kurang bagus. Nah, perawatan yang pertama teman-teman ya tetap ya, jadi yang pertama jaga kesehatan dengan pemberian pakan yang seimbang di mana pagi sama sore. Nah, pemberian pakan di sini masing-masing murai batu nggak sama kebiasaannya. Kalau saya cara settingannya pagi dikasih misalkan 7 ekor, nanti sore pagi 7 ekor dimakan 5, kasih aja 5. Pagi dan sore kita kasih 5, kayaknya udah cukup ya. Jadi ada tuh yang 10 ekor dimakan, tetapi kalau burnya dia udah makan bur, itu kalau 10 biasanya burnya nanti nggak begitu dimakan. Jadi banyak yang tanya juga, kenapa sih burung saya nggak makan bur? Ya mungkin itu tadi ya, dikoreksi tentang pemberian F mungkin terlalu kebanyakan kayak gitu. Oke, di sini sampai pemberian makan pagi dan sore. Terus ketika ngasih makan itu kita sekali jalan, jadi sambil kita lihatin, sering sekali kita interaksi, nanti jadinya burung tersebut akan jinak secara bertahap atau otomatis jinak. Jadi kalau langsung diablak tempat ramean kondisi seperti ini nanti belum waktunya. Karena apa? Bisa mengganggu dorong ekornya. Biasanya seperti itu. Dan yang selanjutnya teman-teman ya, untuk rawatan harian pemberian pakan pagi sore itu tadi. Kalau teman-teman dari perkantoran sibuk ya kasih pagi aja, agak banyak juga nggak apa-apa. Yang penting pemberiannya stabil. Nah, selanjutnya untuk burung seperti ini kalau kita udah kasih makan, kita kerobong tipis ya. Tujuannya untuk apa? Kalau kita ablak pertumbuhan ekor juga kurang maksimal kayak gitu. Jadi yang pertama kalau saya sendiri ketika burung mabung ya, bagaimana dia tampilannya nanti jadi cakep gitu. Jadi ditaruh tempat tenang supaya mabungnya juga normal. Kalau normal ekornya panjang kan tambah cakep gitu ya. Jadi proyek kita panjang lah karena ini masih dorong ekor. Dan yang selanjutnya teman-teman, pembersihan kandang kita lakukan ini ya 1 minggu untuk burung mabung ya. 1 minggu 2 kali 3 kali. Kalau saya nggak setiap hari dikarenakan nanti kalau sangat terganggu biasanya burungnya juga kan stres juga. Jadi bagian bawah itu dibersihkan ya 2 minggu sekali lah kayak gitu. Nah, di sini ada juga yang kata tetangga saya itu pembersihan kandang atau bagian bawah itu nggak usah selama mabung. Nah, supaya nggak stres kayak gitu. Nah, itu alasan ya masuk akal, tapi menurut saya kurang pas dikarenakan apa? Ketika kotoran numpuk apalagi basah kena EF, namanya kotoran ya, uapnya itu akan membahayakan burung kita. Jadi bisa-bisa burung kita nanti senot kayak gitu. Ya bersih pangkal sehat ya. Kalau kotor berarti ya
rawan sakit, itu intinya seperti itu. Jadi kalau saya sendiri di sini nggak ada tuh yang kotoran mengembur banyak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu terserah kita lah. Tapi menurut saya kita bersihkan supaya burungnya sehat seperti itu. Nah, dan selanjutnya pemrosesan ketika burung dorong ekor seperti ini. Kemarin ada yang tanya, Om, kalau diembunkan bagaimana? Mungkin seperti itu. Nah, kalau diembunkan murai batu seperti ini ya teman-teman ya, belum saatnya ya kalau menurut saya. Karena apa? Ketika kita embunkan dia nanti juga bisa buat dia stres atau rawan stres. Akhirnya ekornya juga nggak maksimal, mapungnya nggak sempurna kayak gitu. Apalagi kita umbar, ya itu bikin parah sekali. Mapungnya pasti gagal kalau misalkan masih setengah jalan kayak gitu. Jadi apalagi burungnya semi gesit seperti ini. Jadi pengumbaran juga belum perlu. Untuk penjemuran murai batu dorong ekor di sini enggak pernah saya jemur, nyari enggak pernah. Karena apa? Ketika kita jemur ya ekornya bisa melintir dan sayapnya juga akan cepat kusam kayak gitu. Nah, burung yang gesit seperti ini. Jadi penanganannya seperti itu teman-teman ya. Intinya taruh tempat tenang, jaga kebersihan, jaga kesehatan supaya dia sehat. Nah, tidak lupa lagi yang lebih penting lagi yaitu di masteri. Karena apa? Ketika burung mapung yang pertama dia lebih cepat menerima masteran ketika kita kasih masteran lah seperti itu. Yang pertama itu. Yang selanjutnya posisi burung mapung kalau nanti kita masteri ketika udah pepek nanti udah ada lagunya. Nah, masteran tersebut terserah kita ya. Jadi kalau saya pengen ya biasanya labet di sini sama kenari atau plato itu seperti cililin kayak gitu. Jadi masteran-masteran yang disukai atau yang disukai ketika buat lomba kayak gitu. Nah, balik lagi ketika burung dorong ekor nggak bunyi ya seperti ini, nggak narung seperti ini teman-teman jangan panik. Yang pertama yaitu tadi fokus pada mapung, jaga kesehatan di masteri. Nah, biar dia nggak terlalu gesit seperti ini, kita sering-sering interaksi aja. Suatu misal kasih makan, itu coba kita suapi pakai tangan kayak gitu. Ketika membersihkan ya kita buka sebentar, kita lihatin kayak gitu ya. Nanti lama-kelamaan juga burungnya akan jinak. Nah, kalau udah semi jinak atau jinaknya pas nggak gesit seperti ini, otomatis burungnya cepat berai, akan cepat gacor juga. Jadi nggak perlu diapa-apain. Walaupun ada sebagian burung posisinya dia langsung vector ya, biar biasanya burung seperti itu ya patokan awal itu udah semi jinak atau jinak. Tetapi kalau masih gesit seperti ini yang teman-teman kirimkan video kepada saya, itu hal yang wajar. Nah, oke teman-teman, itu tadi. Jadi jangan panik ketika memiliki murai batu yang belum bunyi sama sekali karena kegesitan. Jadi pelan-pelan saja, kita tunggu sampai burungnya nanti benar-benar pepek dan dengan cara perawatan tadi. Mungkin teman-teman ada masukan, silahkan tulis kolom komentar ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini kita sendirikan lagi burungnya.